semuanya, Shalom. Shalom. Rasa harap kita semuanya masih dalam keadaan yang sehat, masih dalam keadaan semangat untuk memuji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami, kami bersyukur Tuhan di pagi yang indah ini kami anak-anak-Mu diberikan kesempatan untuk boleh mengikuti ibadah online yang diadakan oleh gereja kami. Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami kepintaran sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan diajarkan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari langsung aja kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian yang pertama, Mars Sekolah Minggu. Kita nyanyikan dalam bahasa Mandarin. 主的学校，主的学校，这我们儿童大家庭，亲爱天父，同胞相亲，快乐欢喜的新生命，学习圣经，赞美不停，儿童爱主教会复兴，我主命令，人以遵行。一生一生荣耀主名。Sekolah Minggu, Sekolah Minggu. Sekolah Minggu, Sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Mari dengan semangat kita memuji Tuhan kita angkat pujian, jangan lelah. Jangan lelah, tegak jadi ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang menaikkan dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tangan bergelombang, ratakan tangan bergelombang, ibukan tangan yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tangan bergelombang, ibukan tangan yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah, jangan lelah, tegak jadi ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang menaikkan dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tangan bergelombang, ratakan tangan bergelombang, ibukan tangan yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tangan bergelombang, ibukan tangan yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. 宣告我们的信仰，使徒信经。我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感孕，由童真理玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，
我心生体复活，我信永生。Amin. Hadiah terindah di dalam hidup kita manusia adalah dapat mengenal Tuhan sebagai juru selamat kita. Mari kita sama-sama angkat pujian A Gift of Knowing You. 我用星星画出你，你的恩典如晨星，让我真实地见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你，你的美好是我今生颂扬的。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。这一生最美的祝福，最美的祝福，就是能信靠主耶稣。这一生最美的祝福，最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。我知道这是最美的祝福。Teman-teman yang terkasih, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Ikuti contoh ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk nafas kehidupan nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. yang Tuhan berikan bagi kami. Pagi ini, Pagi ini dengan semangat, semangat kami mau belajar firman Tuhan. mau belajar firman Tuhan. Tolong kami, Tolong kami supaya kami mengerti supaya kami mengerti dan memahami dan memahami setiap firman setiap firman yang kami dengarkan. yang kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Teman-teman yang terkasih, hari ini kita belajar firman Tuhan dari Lukas 10 ayat yang ke-36 sampai ke-37. Demikian firman Tuhan. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Amin. Teman-teman yang terkasih, hari ini kita belajar firman Tuhan tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, suatu hari ada seorang ahli Taurat yang berbincang-bincang dengan Yesus. Ia bertanya kepada Yesus, Yesus, bagaimanakah caranya supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Lalu Yesus menjawab, ketika kamu ingin mempunyai hidup yang kekal, kamu harus dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, mengasihi Tuhan Allahmu dan mengasihi sesamamu seperti yang ada di dalam hukum Taurat, katanya. Lalu orang yang bertanya tadi bertanya kembali kepada Yesus, membenarkan dirinya, katanya. Lalu Tuhan Yesus, siapa rupanya sesamaku itu, katanya. Lalu Yesus menjawab pertanyaan dari ahli Taurat itu dengan sebuah perumpamaan. Yesus bercerita, ada seorang yang turun ke sebuah kota dan ia berjalan sendirian. Ia dirampok dan diambil semua harta miliknya. Bukan hanya dirampok, tapi ia pun dipukul sampai ia sangat kesakitan. Ia tergeletak di jalan dan ia menjerit kesakitan. Tubuhnya penuh luka-luka dan
ia tidak memiliki apapun dalam dirinya. Semua diambil oleh si penyamun itu, si pencuri itu, dan si pencuri itu pun lari pergi. Nah, teman-teman yang terkasih, ketika orang yang tadi itu tergeletak di jalan, ada seorang imam yang lewat. Ketika imam melihat, dia pun tidak menolong orang yang tadi. Dia hanya pergi berjalan melanjutkan perjalanannya. Lalu ada orang yang kedua, yaitu seorang Lewi. Ia pun sama dengan imam tadi. Ia hanya lewat dan ia melihat korban si penyamun tadi. Ia tidak menolong, bahkan mungkin tidak mau memperhatikan lebih lagi apa yang terjadi kepada korban penyamun tadi. Tapi ada orang yang ketiga yang lewat, yaitu orang Samaria. Orang Samaria itu tidak mengenal orang yang dirampok tadi. Ia tidak mengetahui siapa dia, tapi ia memeriksa lukanya. Ia membalut luka-luka korban pencurian tadi dan ia memberikan korban itu minum. Tahukah teman-teman? Orang Samaria itu menaikkan korban pencurian itu ke atas keledainya dan ia mengantarnya ke sebuah penginapan. Karena orang Samaria itu tahu bahwa korban yang tadi tidak memiliki apa lagi di tubuhnya, ia tidak lagi memiliki uang, tidak lagi memiliki harta yang ia bawa karena sudah dicuri oleh penyamun. Ia pun membayar penginapan dan biaya pengobatan korban pencurian tersebut. Wah, teman-teman, orang Samaria ini baik sekali ya. Meskipun ia tidak mengenal orang itu, tapi ia mau membalut lukanya, ia mau mengantar ke penginapan, dan ia mau merawatnya. Wah, teman-teman yang terkasih, cerita Yesus luar biasa ya. Lalu setelah Yesus bercerita, Yesus kembali bertanya kepada ahli Taurat itu. Ia mengatakan, jadi menurut kamu, siapakah ketiga orang itu yang menjadi sesamamu? Katanya. Lalu ahli Taurat itu menjawab, orang yang ketiga, yaitu orang Samaria yang baik hatinya, yang menolong sesamanya. Wah, teman-teman yang terkasih, dari firman ini kita boleh belajar bahwa sebagai anak Tuhan, kita harus menolong orang lain tanpa memandang siapa mereka, tanpa memandang status, tanpa memandang ia kaya atau miskin, jelek atau cantik, agama apa, orang mana, suku apa, bahasanya apa. Jangan pilih-pilih ketika menolong orang lain. Karena Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi semua orang. Karena apa? Karena kita terlebih dahulu telah dikasihi oleh Tuhan, maka kita harus menolong orang lain dengan kasih yang Tuhan berikan dalam hati kita. Teman-teman yang terkasih, hari ini kita juga belajar bahwa sebagai anak Tuhan, ketika seseorang membutuhkan pertolongan, adik-adik sekolah minggu mungkin punya teman yang kesulitan, mungkin punya teman yang kesusahan, harus saling tolong menolong, harus saling mengasihi dengan tulus. Jangan sampai ketika ada yang kesusahan, kita malah ejek mereka. Jangan-jangan ada yang ambil handphonenya lalu bikin story di Instagram. Wah, teman-teman, ada yang lagi susah nih. Mereka mengejek temannya yang susah. Gak boleh ya. Tapi sebagai anak-anak Tuhan yang telah belajar firman Tuhan, anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh Tuhan, harus saling mengasihi. Meskipun dari hal kecil sampai hal yang besar, kita harus dengan tulus hati mau menolong, mengasihi orang lain. Karena apa? Karena Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang Maha Penolong, Maha Pengasih. Jadi sebagai anak Tuhan harus meneladani apa yang telah dilakukan oleh Yesus kita. Nah, teman-teman yang terkasih, seperti orang Samaria yang baik hati, demikianlah kita juga harus berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain saling mengasihi, saling menolong tanpa memandang status, kita juga harus rajin berdoa dan membaca firman Tuhan. Serta jangan lupa senantiasa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dalam setiap keadaan apapun. Tuhan memberkati firman-Nya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kami pelajari. Kami belajar dari seorang Samaria yang baik hati, yang menolong sesamanya dengan tidak memandang status apapun, dengan tulus hati. Tuhan, jadikan kami menjadi orang-orang yang baik hati, anak-anak kecil yang mau mengasihi sesama kami, menolong teman-teman kami meskipun itu dari hal yang kecil. Tolonglah kami Tuhan yang lemah ini, meskipun kami sangat terbatas, tapi
dengan kekuatan Roh Kudus Tuhan, biarlah itu menolong kami menjadi anak-anak yang baik di hadapan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih, kita akan respon firman Tuhan dengan satu lagu tentang orang Samaria yang baik hati. Ikuti Johan tahu ya. It's a pat on the shoulder when your body makes you feel, sharing candy at the movie, write a brand with something sweet. We are the hands and feet of Jesus. Sing out if you believe it. Hey, hey, yeah, yeah, if you wanna be a good Samaritan, then be a good Samaritan. Hey, hey, yeah, yeah, if you wanna be a good Samaritan, then be a good Samaritan. Samaritan, 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 Samaritan. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们一切试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。 Demikianlah ibadah kita untuk minggu ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.